beserta tim penguji kita akan mulaikan acara ujian skripsi pada hari ini, hari Selasa tanggal 24 September 2024 untuk nama Alvis Kalani, NIM 17012094. Judul skripsi tinjauan perhitungan ulangan struktur kolom, balok, dan bak pada proyek MES dan prasarana Den Madam 13 Merdeka Manado menggunakan ETAPS. Sebelum mulai, kita masuk di dalam doa yang akan disampaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Silakan. Baiklah, kita berdoa menurut saya dari Kristen Profesor. Terima kasih waktu itu dari kerajaan sorga karena cinta kasihmu sehingga saya bisa berdiri hari ini untuk mengikuti ujian skripsi dan kiranya Engkau memberkati diri saya sebagai senantiasa selalu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ilmu saya dalam ujian hari ini ujian hari ini bisa keluar dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan masuk dalam pembacaan surat-surat. Ini surat penunjukan dosen pembimbing. Nah, ini semua. Untuk dosen pembimbing menggunakan surat penunjukan nomor 056 PR 12.3 TS 2024 di mana ini ditangani nomor urut 4 dengan dosen pembimbing 1 Dr. Insinyur Barkati Karel Mengisi MT dan dosen pembimbing 2 Insinyur Vandel Maruk SST MT. Sedangkan untuk dosen penguji menggunakan surat penunjukan dari Politeknik nomor 114 PR 12.3 TS 2024 di mana ketua penguji adalah Dr. Insinyur Carter David Terence Kando STMT yang sudah ada komitmen perjanjian pertukaran ya. Jadi Ketua Insinyur Chris Momokau MT dan anggota penguji 1 Dr. Insinyur Carter Kando David Terence Kando STMT dan anggota penguji 2 sudah diganti dari Dr. Insinyur Shirley Runtulo STMT ke Dr. Insinyur Olivia Monica STMA. Jadi demikian kita sudah bacakan di ujian ini supaya dasar ujiannya sudah jalan ya. Dan kita akan masuk yang acara selanjutnya adalah presentasi dari mahasiswa yang bersangkutan. Untuk skripsinya diberikan kesempatan 30 menit. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan surat pernyataan siap diuji dari mahasiswa yang bersangkutan. Ini dibaca keras, lalu tanda-tanda. Ada sih, baca keras. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Alvis Kalani dengan NIM 17012094 Program Studi Konstruktif Bangunan Gedung D4. Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti ujian skripsi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado tahun akademik 2023-2024 dan menyatakan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan ujian skripsi. Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangan dengan sadar tanpa paksaan dari orang lain dan surat pernyataan ini mengikat. Manado 24 September 2024 yang membuat pernyataan ini saya Alvis Kalani dengan 17.012.096. Sini. Ada poin? Apa? Ambil ini.
Baik, terima kasih. Dengan dibaca dan ditandatangani dan diserahkan surat pernyataan ini, maka ujian ini bisa kita lanjutkan dengan acara presentasi kurang lebih 30 menit tentang skripsi. Silakan. Dosen perkenalkan, nama saya Hafiz Kalami, dosen pembimbing saya Dr. Insinyur Barakati Kalian MT, dosen pembimbing 2 Panjang Malua SST MT. Dan terima kasih juga untuk ketua penguji dan peneliti dan anggota penguji yang telah menghadiri di ujian siang hari ini, walaupun ada beberapa kendala dan beberapa peneliti, tapi juga untuk sampai sekarang masih berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Sekarang kita masuk pada topik pembahasan. Untuk pembahasan atau judul skripsi saya itu tidak perhitungan ulang struktur kolom balok dan bab pada proyek mes dan prasarana di Madam 13 Merdeka Manado menggunakan etaps. Dalam presentasi ini ada pada poin 1 atau bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 atau poin 2 menjawab pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan dan kesimpulan besar. Latar belakang. Terima kasih buat saudara Alvis yang sudah mempresentasikan skripsinya. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, lebih kesempatan kepada dosen pembimbing untuk lebih mengarahkan kepada dosen penguji. Dalam hal ini diberi kesempatan kepada Bapak Dr. Insinyur Barakati Angin Sigi. Terima kasih untuk kesempatan Pak Ketua. Pada dasarnya tulisan yang sudah dibuat oleh saudara Hafiz ini sudah maksimal. Cuma walaupun bagaimana tetap ada kurangnya. Untuk itu dalam kesempatan ini saya selaku pembimbing sangat mengharapkan masukan-masukan demi kesempurnaan tulisan ini. Lebih dekat dan kurangnya kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Setelah kita mendengarkan pengarahan dari dosen pembimbing, kita masuk dalam acara ujian. Untuk itu diberi kesempatan kepada penanya pertama, kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Carter David Kando, STMT, IPU kan? ASEAN E. Nah, dengan apa itu? SC kan? Apa itu? Nah, ada 2 DP gelar profesional internasional. Diberikan kesempatan untuk penanya pertama. Terima kasih Pak Ketua Negeri Sombogao. Ini terkait dengan judul ya. Jadi di dalam judul yang ada ini, yang kalau dilihat sini terkait dengan objek. Karena di judul sini kalau mau dibaca ini kan tertulis proyek mes dan prasarana. Nah, begitu. Nah, kalau lebih spesifik lagi ini, berarti kan kita harus bicara bangunannya, bangunan gedungnya. Nah, ini mungkin boleh diberikan gambaran ini bangunan gedung ini ukurannya berapa, kemudian ada berapa tingkat, kemudian fungsinya itu seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih buat penguji pertama Bapak Dr. Carter. Dan sekarang kita masuk ke penguji kedua, Ibu Dr. Olivia, disilakan. Terima kasih untuk kesempatan memberikan kepada saya, walaupun hanya sebagai pengganti karena Mbak Sherly yang berhalangan tiba-tiba. Nah,
Kalau apa yang dapat melihat di sini tentang penulisan ya, penulisan Alvis coba lihat di daftar isi. Daftar isi ini, coba lihat. Contoh ya 2.1, toh 2.1 baru kemudian 2.1.1 toh. Harusnya itu dia agak masuk ke dalam supaya anak bingung mau baca mana 2.1, 2.2, toh. Jadi jangan sejajar ya. Kasih yang bagian yang 2.1 itu agak keluar, toh so pas di situ 2.1.1 itu yang kasih masuk ke dalam supaya secara aturan penulisan itu dia memenuhi. Oke. Nah, berikut di sini yang memang tidak dilihat di tinjauan pustaka itu tentang standar desain. Kamu tidak meninjau itu standar desain beton bertulang berdasarkan SNR. Jadi itu harus ada ya di tinjauan pustaka. Contohnya ini pengertian struktur. Jangan hanya pengertian struktur bangunan gedung kasih lengkap. No? Kalau struktur bisa struktur organisasi. Macam-macam. Jadi dia harus struktur organisasi, struktur tulang. Apa tuh? Jadi harus kasih lengkap di sini ya. Pengertian struktur bangunan gedung. Toh? Baru kemudian yang etaps ini maksudnya kan peran etaps dalam perencanaan struktur yang mau dibahas di sini toh. Baru perlu ada itu standar desain beton bertulang yang harus dibahas di dalam tinjauan pustaka. Supaya kan ketika kamu membuat ini membandingkan dengan standarnya seperti apa memang dibuat ini sesuai standar, no? Oke. Jadi tambahkan itu ya, itu cuma berupa tambahan. Nah berikut di metodologi penelitian itu juga yang melihat yang masih belum terlalu teratur ya penempatan untuk metodologi penelitian yang harusnya kamu buat di situ perlu ada itu prosedur perhitungan yang menggunakan etaps. Nah ini mungkin ya mulai dari membuat grid line, membuat material itu prosedurnya sebenarnya pakai DP judul prosedur perhitungan menurut etaps supaya orang mengerti. Jangan tidak hanya tulis begini analisa tulangan struktur kolom balok dan pelat. Harus taruh prosedur perhitungan menggunakan etaps baru kamu kasih tinjauan. Yang berikut karena metode ini etaps loh. Etaps dari tujuan apa? Itu jadi mempercepat analisa struktur bangunan. Oke. Jadi analisa struktur ada cara manual, ada cara software toh. Jadi pada prinsipnya menganalisa struktur kita mau cari apa? Cari DP keamanan salah satunya. Jadi mau hitung DP gaya. Jadi biasanya kan dalam menghitung analisa struktur ini ada dua bagian besar. Analisa struktur statis tertentu dan statis tak tentu. Nah di struktur ini analisa apa? Statis tertentu atau tak tentu? Tertentu. Oh iya? Apa beda tertentu dan tak tentu? Ini semester 1 ini saya. Apa beda dan analisa struktur statis tertentu dan tak tentu? So lupa. Silakan ulas. Masa Anda bilang ada struktur ini statis tertentu? Kalau statis tertentu hanya dapat diselesaikan dengan persamaan keseimbangan saja. Oh, nah kalau ini berapa reaksi perletakan yang Anda dapat dari analisa peta? Dia punya portal ini berapa DP tiang? Portal tuh berapa lantai ini? Jadi kalau portal DP L-nya ada berapa? DP jarak tiang? Jarak tiang dia ada berapa tiang dalam portal? Karena tahu portal? ya. Nah, berapa tiang? Portal itu balok dan kolom. Nah, berapa tiang? Dan portal dan kenapa saya lama Pak pikir? Kan mestinya saya tahu tanpa melihat buku. Ya, bangunan ini kan ada portal memanjang, portal melintang. Yang Anda hitung ini portal mana? Memanjang atau melintang? Astaga. Dua. Dua dalam DP analisa ini.
Ada portal memanjang dan boleh terdiri 2 analisa atau 1. Sudah nanti kena belajar ulang. Jadi itu portal memanjang dulu itu mesti jelas. Jadi kena taruh di sini pembatasan masalah. Yang kena ambil itu portal memanjang misalnya atau portal melintang. Dia tidak melihat pada spesifikasi itu. Baru analisa menggunakan software itu tujuannya untuk mempermudah menghitung reaksi perletakan gaya-gaya dalam dan ini sudah langsung dimensi. Kalau cuma manual, cuma mau dapat reaksi perletakan dan gaya-gaya dalam. Oh, nah, menurut Anda gaya dalam itu apa? Apa? Berapa gaya dalam yang timbul di struktur ini? Kita mau buka-buka buku. Mau gaya dalam itu apa? Menurut Hafiz, gaya dalam itu apa? Pertama, gaya dalam normal. Kedua apa? Gaya lintang. Ketiga momen. Coba kita tunjukkan mana tuh gaya normal, momen dengan lintang di etap sini. Dari dapat gaya dalam, baru kita menghitung dari dimensi kan ini. Begitu, jadi bisa diminta di program. Kan ini software boleh hitung gaya dalam, boleh hitung putaran sudut, boleh hitung langsung dapat dari dimensi. Nah ini kan yang kuasai ini dapat lihat loh. Padahal itu jadi ETABS ini hanya alat bantu untuk menghitung struktur. Struktur bangunan, balok kolom ini alat bantu. Alat bantu kan banyak di samping ETABS apa? Sahab, apalagi banyak kan. Jadi kenapa Anda memilih ETABS ini? Jadi harusnya tulis di situ untuk alat bantu menghitung ini ada banyak. Tapi Anda memilih ini. Alasannya kenapa? Jadi mesti taruh situ. Ya kalau Anda pilih sahab, Anda pilih ETABS. Jadi mesti ada alasan. Baru ini tinjauan ini karena tulisan ini dapat dipercaya kalau metode yang dilakukan oleh proyek juga sama. Apakah di proyek menggunakan ETABS? Jadi mesti cek. Ngana menggunakan ETABS dia nyata. Kayak apa Ngana mau bilang misalnya Ngana lebih baik dari dia? Jadi mesti cari cek. Orang itu udah pakai metode apa dalam hitung struktur ini supaya enggak apa-apa biar dia hitung metode lain karena ETABS. Jadi itu perbandingan itu tidak ada bicara salah dan benar karena masing-masing beda. NER boleh pakai cara cross hitung ini misalnya, toh? Jadi masing-masing ada DP ini. Jadi mulia karena tinjauan ini benar atau tidak harus sama. Kalau kita hitung lain, anak hitung lain, masa mau bilang misalnya, oh kita lebih bagus dari anak lain. Jadi analisa strukturnya harus ditinjau. Di proyek ini pakai analisa struktur apa? Baru masuk di kesimpulan. Jadi Nena bilang di rumah, Nena gampang ini tulisan ini. Lain kalau Nena bilang perencanaan struktur, lain lebih gampang. Maka kalau tinjauan berarti mesti ada pembanding. Itu Donda making dengan apa? Sama metode atau nyata? Jelas. Jadi karena memperbaiki ini cukup repot. Karena mau bilang karena salah tidak. Tapi karena mesti tanya, dompe analisa struktur kondapa dimensi itu pakai metode apa? Jelas. Toh? Karena pakai metode analisa struktur ETABS. Kalau sama tuh analisa kurang mulia, oh ini bagaimana? Tapi kalau beda dari metode kan lain. Jadi sekali lagi taruh situ kenapa nggak pilih ETABS? Mesti ada jalan cerita. Analisa struktur itu ada banyak. Ada tadi bilang sahab, ada ini mana? Nggak pilih ETABS karena apa gitu? Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak memilih itu apa karena nggak kuasai atau di Kota Mang atau saran dosen pembimbing, mesti tulis di situ. Jangan orang kira cuma ETABS menganalisa struktur. Oke? Jelas?
Ya, cukup sekian. Orang masuk duduk di sidang tertutup. Masuk di dalam pembacaan berita acara ujian skripsi. Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2024 telah diadakan ujian skripsi mahasiswa nama Alvis Kalangi NIM 1701294. Judul skripsi tinjauan perhitungan tulangan struktur kolom balok dan plat pada proyek mes dan prasarana Den Madam 13 Merdeka Manado menggunakan etaps. Ujian skripsi ini telah dihadiri oleh berbagai unsur, pengawas, penguji, dosen, mahasiswa, dan pendengar lainnya. Setelah dilakukan tanya jawab dan evaluasi, maka panitia seminar dan ujian skripsi mengambil kesimpulan dan keputusan sebagai berikut. 1. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai 89,615 atau A. 2. Nilai berlaku setelah dilakukan perbaikan. 3. Waktu perbaikan selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal ujian. Demikian berita acara pelaksanaan seminar dan ujian skripsi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Manado 24 September 2024 sudah bertanda 1. Insinyur Kris Komokau MT Ketua Penguji. 2. Dr. Insinyur Carter David Ernst Kando ST MT IPN ASEAN Eng Aptek Eng. 3. Dr. Insinyur Olivia Monika ST Ars. 4. Dr. Insinyur Barakati Karel Mainsiki MT selaku anggota dan pembimbing 1. Demikian surat berita acara ini dibacakan, dan sekali lagi waktu perbaikan selamat-lambatnya 7 hari. Jadi tinggal tergantung kecepatan saudara Alvis untuk menyikapi ini. Setelah selesai ini, sebelum tutup kita masuk di dalam doa ya. Doa kan? Ini tidak ada di sini. Doa yang akan dibawakan oleh Alvis. Baiklah, sebelum kita berpisah dari tempat ini, angka baiknya kita satu dan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami sudah berada di surga, terima kasih Tuhan karena dengan bimbingan-Mu di hari ini sehingga ujian skripsi hari ini bisa selesai dengan baik dan sesuai dengan rencana yang direncanakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kami. Kiranya Engkau mau melindungi dosen pembimbing baik pembimbing maupun penguji di jalan menuju tempat tinggal mereka masing-masing, dan mereka bisa tiba di tempat tujuan mereka masing-masing dengan mudahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Atas nama Ketua Tim Penguji, mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan penguji maupun dosen pembimbing, lebih khusus saudara Alvis setelah mengikuti kegiatan ini, bahkan mahasiswa lainnya yang boleh hadir. Dan saya tutup. Terima kasih. Kita mau foto. Ada